Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat Kria Herba Natural semuanya? Alhamdulillah ketemu lagi ya. Kita akan melanjutkan bahasan kita yang lalu, yaitu tentang cara mudah untuk memahami pergerakan arah organ ya, dalam teori Wissing 5 unsur atau 5 organ, teori 5 organ. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok arahnya begitu ya, dari ginjal terus ke liver, nah terus dari liver ke jantung, dari jantung ke limpa, limpa ke paru-paru, paru-paru ke ginjal. Itu ceritanya gimana sih Bang kok bisa kayak gitu gitu kan? Kenapa kok nggak yang dari ginjal itu menguatkan yang apa lambung, nah, misalkan gitu? Kenapa gitu kok pergerakannya seperti itu? Nah itu tidak lepas dari yang namanya eh, unsur tadi ya, teori 5 unsur, karena TCM itu merupakan sebuah pengobatan ya yang sudah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu, ketika teknologi modern itu juga belum ditemukan ketika itu ya. Jadi untuk melihat eh, orang sakit, kemudian menghubungkannya dengan bagaimana cara menyembuhkan penyakit tersebut, itu dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan atau di alam sekitar itu ya, dengan sebuah catatan yang panjang, pengamatan yang panjang. Nah, kemudian ditemukanlah teori ini gitu ya. Teori 5 unsur atau teori kemudian teori 5 organ berkembang ya. Dalam hal organ itu menjadi teori 5 organ gitu. Kemarin sudah kita bahas posisi-posisinya ya, caranya tangan kanan, telapak tangan kanan ini dihadapkan ke kita. Terus kemudian yang paling bawah ini kita tempatkan jempol ini sebagai ginjal. Terus kemudian telunjuk ini eh, liver, kemudian jantung, kemudian limpa, paru-paru. Nah ini ke kiri itu menguatkan sifatnya, hubungan atau relasi organ yang saling menguatkan. Satu jari, ginjal menguatkan liver, liver menguatkan jantung, jantung menguatkan limpa, limpa menguatkan paru-paru, paru-paru menguatkan ginjal. Itu ya, seperti itu. Nah, terus gimana tuh tadi ceritanya gitu? Kok bisa kayak gitu alirannya? Nah, di sini disitulah letaknya unsur ya, pentingnya juga memahami unsur. Unsurnya seperti apa saja? Unsur yang menggambarkan organ-organ tersebut, yaitu ginjal itu unsurnya air, liver unsurnya kayu, pohon ya. Jantung unsurnya api. Kemudian limpa itu unsurnya tanah, paru-paru unsurnya logam. Gitu ya. Nah, terus hubungannya apa yang menguatkan? Ya, hubungan yang saling menguatkan. Jadi, air itu akan menghidupi pohon, ya, menghidupi kayu. Air yang cukup itu akan menghidupi kayu. Nah, gitu. Ya, menghidupi pohon. Nah, pohon semakin besar pohon, makin banyak kayunya, itu akan mensupport api. Ya, makin besar juga apinya kalau ditambahin kayu ya. Nah, seperti api. Nah, terus kemudian api ini mensupport tanah. Dalam kondisi yang bagus, yang ideal, ya tanah itu akan menjadi subur karena kehangatan dari api ini, gitu ya. Semakin lama semakin kuat, maka kemudian tanah ini juga semakin menguat, semakin keras. Nah, makanya kalau namanya genteng batu bata itu dibakar gitu ya, supaya dia semakin kuat, gitu. Ya, terus kemudian tanah ini mensupport logam, gitu ya. Karena tanah ini ya tempat dari logam-logam itu tersimpan gitu ya. Tanah mensupport logam. Gitu. Terus kemudian logam ini mensupport air, gitu ya. Eh, jadi kalau misalkan pagi-pagi itu kita melihat di apa, di besi-besi gitu ya, itu juga embun itu banyak. Juga kemudian logam itu juga mampu untuk menahan uap air ya, menahan air supaya tidak lepas ke udara. Itu fenomena-fenomenanya ya, fenomena-fenomenanya gitu. Dari melihat fenomena itu, terus kemudian para tabib, para pengobat itu kemudian menghubungkan, karena itu tadi belum ditemukan teknologi-teknologi. Jadi untuk mengetahui ini terkena penyakit apa hubungannya dengan organ yang lain, apakah memang organ itu saja yang sakit atau ada hubungannya dipengaruhi oleh organ yang lain. Kalau sekarang kita kenal dengan komplikasi, misalnya komplikasi yang diawali misalkan dari
ginjal misalkan gitu ya. Ginjalnya dulu yang lemah, kelemahan pada ginjal kemudian merembet kepada livernya juga ikut lemah gitu ya. Karena apa? Karena kalau dalam hubungan menguatkan ibu dan anak itu, organ ginjal adalah organ ibu, organ anaknya adalah liver itu ya, seperti yang kemarin kita bahas dalam hubungan saling menguatkan, relasi hubungan menguatkan atau relasi organ ibu dan anak gitu. Kalau livernya lemah ya jantungnya lemah, livernya kuat maka jantungnya kuat, ibunya kuat anaknya kuat, begitu hubungan relasinya ya. Itu adalah hubungan yang pertama. Jadi dihafalkan lagi, ginjal itu air unsurnya, liver itu kayu atau pohon, jantung itu api, kemudian limpa itu tanah, kemudian paru-paru itu logam ya. Ke kiri, putaran ke kiri itu menguatkan, satu ya, menguatkan. Nah, satu. Oke. Untuk pertemuan kali ini itu ya, sambil dihafalkan gitu. Kemudian nanti akan banyak pengembangannya, pembahasannya. Jadi nggak cuma nanti kita membahas tentang organ, tetapi juga nanti termasuk makanan apa yang berpengaruh untuk menguatkan organ atau bahkan melemahkan organ, tergantung dari kepentingannya ya. Apakah kita ingin mentonik atau menguatkan sebuah organ, atau justru kita ingin mensedasi, melemahkan organ tertentu yang terlalu kuat sehingga nanti kita bisa dicapai keseimbangan dan sehingga tubuh kembali menjadi sehat. Seperti itu. Oke ya. Ginjal air, liver itu kayu atau pohon, jantung api, limpa itu tanah, kemudian paru-paru itu logam. Itu dasar unsurnya. Sehingga kenapa kok terus kemudian kok dari organ ginjal ke organ liver. Nah itu tadi, air mensupport pohon. Ya. Oke, itu dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.